Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada keluarga kita yang sakit atau orang tua yang sakit, maka lebih baik carilah pendamping atau yang menjaga yang sakit ini orang yang tahu agama, tahu yang mengerti agama. Jika ada dari pihak keluarga yang mengerti agama, sabar, tentu lebih baik. Namun jangan sampai juga ketika dari pihak keluarga jangan sampai juga terganggu keluarganya, karena tidak jarang kita jumpai, ini sering terjadi di tengah-tengah kita, bahwa ketika ada yang sakit keluarga, lalu anak-anaknya itu saling ribut, saling bertengkar, saling tunjuk siapa yang bisa menjaga. Seharusnya ketika orang tua sakit, tentu anak-anak seharusnya berebut, aku yang jaga, aku, bukan menunjuk siapa yang jaga, tapi aku. Kalau memang bisa dari keluarga tentu lebih baik, karena banyak keutamaan pahala yang bisa didapatkan dengan menjaga orang yang sakit. Tapi jika tidak memungkinkan, carilah orang lain, bisa aja juga dengan dibayar, tapi carilah orang yang mengerti agama, tidak hanya sekedar bisa menjaga, melayani yang sakit, tapi juga mengerti dengan agama. Kenapa? Karena di dalam sakit ini, orang-orang yang sakit tentu banyak bergejolak emosinya, imannya. Ini yang paling utama yang perlu kita jaga. Iman, ruhnya, ini yang perlu dijaga. Tidak hanya sekedar fisiknya yang sakit, tapi ruhnya juga itu perlu dijaga agar tetap keimanannya. Salah satunya yang paling kita bisa katakanlah yang pertama, yaitu bagaimana yang menjaga sakit ini bisa dia mengingatkan kesabaran orang yang sakit. Karena dengan sabar itu bisa mengubah status orang yang sakit tadi, mengubah status hamba tadi menjadi syahid. Meskipun sakit yang diderita orang tersebut itu adalah sakit yang Allah kirim berupa azab, berupa taun, penyakit menular, itu yang paling parah. Itu aja jika ia sabar menerima penyakit yang ia derita, maka Allah akan ganti itu status orangnya menjadi syahid. Karena disebutkan bahwa syahid itu adalah orang yang sabar mengharapkan balasan dari Allah. Jadi tidak semata orang yang terbunuh di jalan Allah saja yang dikatakan syahid. Bahwa orang yang sakit perut, meninggal karena sakit perut, itu juga syahid. Orang yang meninggal ketika melahirkan anaknya, itu juga syahid. Bahkan disebutkan anaknya itu nanti yang akan menarik ia ke surga. Jadi jika dengan penyakit yang menular parah saja ia dapat sabar, dinaikkan derajatnya menjadi pahala syahid, apalagi syahid yang lainnya, tentu akan berpeluang. Sehingga para sahabat dahulu pada zaman Nabi SAW itu ada disebutkan di Musnad Ahmad bahwa ketika syahadat menemui keluarganya yang sakit, lalu ketika mereka sampai di rumah sahabat yang sakit tersebut, mereka menanyakan, bagaimana kabarmu pagi ini? Lalu keluarga yang ditemui itu menyebut bahwa saya pagi ini dalam keadaan nikmat. Jadi
sakit yang dia rasakan, ia anggap nikmat. Jadi ketika sesuatu yang meskipun dianggap orang buruk, yang dianggap orang sakit, pedih, ketika dianggap nikmat, itu menjadi benar-benar kenikmatan. Jadi di samping ia sabar, ia juga bersyukur karena menjadikan sakit yang diberikan Allah itu sebagai nikmat. Ini peran pendamping, peran penjaga yang sakit. Bagaimana memupuk, bagaimana menjaga kesabaran orang yang sakit tersebut. Orang yang mengerti agama tentu akan menjaga orang tersebut ini, mengingatkan yang sakit ini untuk tetap selalu sabar. Baru selanjutnya, ketika pendamping yang menjaga orang sakit ia mengerti agama, tentu ia akan menjaga yang sakit tidak semata-mata itu karena mungkin orangnya, tidak sekedar dia menjaga yang sakit itu karena bapakku, itu karena ibuku, itu karena keluargaku, ataupun karena mungkin digaji. Dia bukan semata karena uang, tapi ia akan menjaga yang sakit itu karena Allah. Karena banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Jangankan yang menjaga yang sakit, ketika yang menjenguk orang sakit saja, Allah sudah siapkan pahala yang besar. Allah akan membuka rahmat ketika orang menjenguk sakit. Bahkan Allah kirim malaikat untuk memintakan ampun atas orang yang menjenguk orang sakit. Ketika ia menjenguk di pagi hari, maka malaikat itu akan memintakan ampunan atas orang tersebut dari pagi sampai sorenya. Begitu juga ketika orang tersebut menjenguk di sore, maka malaikat akan mendoakan dari malam sampai paginya. Itu 70.000 malaikat memohonkan ampun. Apalagi orang itu sampai duduk, sampai mendoakan lagi yang sakit, tentu pahalanya lebih besar lagi. Apalagi yang menjaga orang sakit. Makanya ia tidak akan berorientasi pada uang, tidak berorientasi bahwa ini semata-mata karena orang tuanya, tidak semata-mata karena ibunya, keluarganya, tapi ia jadikan menjaga yang sakit itu ibadah karena Allah. Karena Allah titipkan orang yang sakit kepadanya. Lalu kadang selanjutnya ya, kadang ketika orang sakit ini riskan dengan putus asa. Bahkan tidak jarang kadang ketika kita di rumah sakit mendengar ketika dia mengeluh sampai sakit, sampai kadang keluar ucapan yang kadang ingin menyudahi aja penderitaannya, ingin segera dipanggil Allah. Ini yang harus dijaga. Ini yang harus terus dijaga kesabarannya, dan dia juga tentu pasti akan mengingatkan sholatnya, mengingatkan taharahnya, meskipun sakit tetap bagaimana ia menjaga kesucian orang yang sakit, mengingatkan sholatnya, mengingatkan zikirnya, doanya. Bahkan zikir itu bisa menggantikan kepedihan, nyeri yang dia rasakan, daripada nyebut hanya aduh, tentu akan lebih baik jika itu digantinya dengan shalawat, digantinya dengan berzikir. Ini orang yang mengerti agama akan menjaga keimanan orang yang sakit. Dia akan tentu akan amanah. Lalu bisa juga mengingatkan selalu orang yang sakit ini sabar dengan sakitnya, karena pertolongan Allah itu pasti akan selalu ada. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang kadang kita tinggal meminta kepada Allah, dan kadang kita yang tidak sabar, dan kadang juga penyakit itu kadang obatnya itu dekat, sangat berdekatan. Hanya kita yang belum bisa mengambilnya. Sama seperti dekatnya kalau kita ambil perumpamaan, dan bukan hanya perumpamaan, bahkan Nabi SAW mengingatkan bahwa di
sayapnya lalat itu di salah satunya itu ada penyakit, tapi di sebelahnya itu ada obatnya. Jadi ketika lalat mencebur ke dalam sebuah minuman kita, maka Nabi SAW sebutkan tenggelamkan, lalu lah basah angkat, karena di dalam di sayapnya yang satu terdapat racun penyakit, yang satunya lagi dapat penawarnya, obatnya. Jadi bisa jadi obat kita yang kita cari itu sebenarnya dekat dengan kita. Dan bahkan ketika kita bicara obat, dan itu tidak obat ya, tidak semata itu mesti dari pil, suntikan, dari kedokteran, herbal dan lainnya. Nggak mesti sepanjang itu. Kalau Allah udah berkeinginan, berkehendak, apa aja bisa jadi obat. Semangat juga bisa jadi obat. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa puasa dan sedekah itu bisa menjadi obat. Ada disebutkan di Sahih Al-Bukhari, itu di nomor hadis 1688, bahwa ketika itu Nabi SAW mengunjungi seorang sahabat yang sakit. Jadi saking sakitnya itu, saking parahnya sakitnya itu, wajahnya itu sampai dipenuhi kutu, Maka Nabi SAW bersabda, "Mengapa aku melihat kamu dalam keadaan sakit yang sedemikian parah, yang belum pernah aku lihat sebelumnya? Dan mengapa aku melihat kamu dalam keadaan kepayahan yang sedemikian parah, yang belum pernah aku lihat sebelumnya? Apakah kamu memiliki kambing?" Lalu sahabat itu menjawab, "Tidak." Maka Nabi SAW bersabda, "Laksanakanlah saum 3 hari atau berilah makan 6 orang miskin, yang untuk setiap orang miskin itu sebanyak setengah sak." Jadi hadis ini menyebutkan bahwa sedemikian parah penyakitnya, sedemikian kesakitannya dia, Nabi sebutkan tawarnya, Nabi sebutkan obatnya adalah dengan bersaum, dengan berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Jadi berbicara penyakit tidak hanya harus obat yang seperti bayangan kita dari kedokteran, dari herbal, tabib dan lain sebagainya. Tidak semesti itu. Bisa juga dengan puasa dan sedekah. Dan ini banyak, bahkan saya pribadi pernah mengalami hal ini. Makanya saya termasuk yang menyebutkan sedekah tadi, ini udah pernah pengalaman pribadi. Bahkan hampir merenggut nyawa, dan alhamdulillah masih diberikan Allah umur yang panjang, dan insyaallah bisa menjadi untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika menjaga sakit, kita nggak tahu kadang sakit yang orang kita jaga ini seperti apa, keluarga kita yang sakit ini seperti apa, orang tua yang sakit ini juga kita tidak tahu kapan Allah memanggil, kapan ajalnya datang, kita nggak tahu. Di sini kadang ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Bisa jadi ketika sebelum meninggal, yang sakit kadang ingin menyampaikan amanah, ingin menyampaikan wasiat. Ini tentu orang-orang yang mengerti agama, ketika ia disampaikan amanah, wasiat, insya Allah dia akan amanah, bisa menyampaikan wasiat sebagaimana adanya. Ini yang perlu dijaga. Dan yang selanjutnya, sebelum meninggal ada satu amalan tentu yang kita semua tentu sangat menginginkan
meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi SAW, ini disebutkan dari riwayatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan hati ikhlas kecuali pasti diharamkan neraka untuknya. Dan ini juga yang Nabi SAW lakukan. Ini juga disebutkan dari riwayatnya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW selalu membacakan ini berulang-ulang kepada pamannya Abi Thalib menjelang wafatnya. Jadi ketika menjelang wafatnya, Nabi SAW bacakan berulang-ulang itu kepada pamannya Abu Thalib. Kita ketahui pamannya Abu Thalib itu masih memeluk agamanya Abdul Muthalib, bapaknya atau kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan itu Nabi ulangi. Dan memang itulah takdir, ketentuan Allah sudah berlaku. Disebutkan juga dalam hadis bahwa ketika menjelang wafatnya itu, pamannya Abi Thalib juga itu ada di situ, Abu Jahal dan lainnya. Ketika Nabi SAW datang untuk mengajari beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat untuk menyelamatkan pamannya, maka Abu Jahal dan sahabatnya itu menyebutkan bahwa, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Itu bilangkan bapaknya. Dan mereka terus mengajak pamannya itu berbicara sampai kalimat terakhir yang diucapkan paman Nabi SAW itu ya agama mereka. Dan meskipun begitu, Nabi SAW berusaha terus, aku akan terus meminta ampun selama tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah yang menyebutkan tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk mohon ampun orang-orang miskin, orang-orang musyrik, sekalipun itu kerabat mereka. Itu. Jadi ini yang perlu dijaga, dari tidak hanya sekedar menjaga fisik sakit, tapi juga perlu menjaga ruh keimanan orang yang sakit ini. Kadang ini yang lebih besar pengaruhnya terhadap kesehatan seseorang. Karena tidak jarang orang sakit itu ya karena ruhnya yang sakit. Ini yang harus kita perlu jaga. Bila perlu, yang tamat dari pesantren, tamat ini tidak salah. Ini bila kita tarik, kita ajak untuk menjaga, kita tawarkan untuk menjaga yang sakit. Karena tentu mereka lebih memahami hal-hal ini. Tapi setidaknya jikapun tidak, ya minimal ini dijaga. Apa yang kita sebutkan tadi, minimal menjaga kesabarannya, menjaga taharahnya, menjaga kesuciannya sehingga bisa tetap sholat, menjaga kesabarannya tadi, menjaga zikirnya, terus dipupuk bagaimana ia tetap menjaga keimanannya melalui zikir dan sholat. Dan ia tetap termasuk orang yang sabar, terus mengingatkan yang sakit bahwa optimis bahwa kesehatan itu adalah hak, karena Allah telah siapkan segala penyakit itu dengan doa, dengan obat. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya pribadi. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Kita hanya dititipkan untuk menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.